Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 2 pekan hingga 11 Oktober 2020. Hal ini dilakukan mengingat efektivitas kebijakan yang diklaim mampu menurunkan jumlah kasus baru di wilayah Jabodetabek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan 12 hari pasca PSBB diterapkan, penambahan kasus aktif berkurang hingga 12% dibanding awal bulan September lalu. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap mobilitas warga. Pemprov DKI juga telah menyiapkan 13 rumah sakit daerah tambahan sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Karena selama hampir 10 hari lebih PSBB kita berlakukan sejak tanggal Senin 14 September, itu angkanya mulai melandai, jadi tidak ada peningkatan yang signifikan. Kemudian yang kedua, memang angka kematian terus menurun sampai 2,5%, angka kesembuhan meningkat sampai 78,2%. Kemudian juga R0-nya atau RT-nya itu masih di 1,1, jadi tidak ada peningkatan. Itulah kira-kira menjadi dasar daripada kenapa kami mengambil kebijakan. Pak Gubernur tadi sampaikan ingin memperpanjang kembali selama 2 pekan ke depan atau 2 minggu ke depan. Saudara, Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober sebagai langkah menekan kasus penularan COVID-19 yang masih meningkat hari ke hari. Sejauh mana sebenarnya PSBB 14 hingga 23 September sebelumnya mampu menekan jumlah kasus di DKI? Lalu seperti apa situasi masyarakat selama lebih dari 6 bulan hidup di tengah pandemi? Kita bahas bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Sofi. Waalaikumsalam, sehat ya? Sehat. Ada pula praktisi pengelola Spectator.id sekaligus praktisi perubahan perilaku masyarakat Alif Imam Nurlambang. Selamat malam, Bung Alif. Selamat malam. Sehat ya? Selamat malam Pak Wagub, sehat. Selamat malam Bu Alif juga. Bung Alif, saya ke Pak Wagub lebih dulu ya. Pak Wagub, jadi kalau data di Pemprov DKI tanggal 1 sampai dengan 12 September lonjakan kasus nih katanya naik 49% ya. Koreksi kalau saya salah, tapi sejauh mana sebenarnya PSBB yang kemarin itu bisa menekan kasus di pekan ketiga bulan ini? Ya, memang ada penaikan kasus aktif ya tanggal 1 sampai 14. Kemudian setelah tanggal 14, setelah kita memberlakukan PSBB, kita perketat, ada beberapa unit kegiatan atau unit usaha yang kita tutup, kemudian ada yang kita perketat pelonggaran yang dari 50 menjadi 25 seperti perkantoran, kemudian didukung oleh operasi justisi TNI Polri, bahkan kurang lebih 20.000 aparat TNI Polri bersama Satpol PP, bersama ASN kami, juga di Sub dan lain sebagainya bekerja sama melakukan operasi justisi, pengawasan pemantauan. Alhamdulillah dalam 12 hari ini ada peningkatan terkait kesadaran dari seluruh warga. Bahkan Pak Gubernur mengambil salah satu kebijakan apabila dalam satu gedung yang tadinya kalau satu kantor terpapar hanya satu lantai atau satu kantor yang tutup, sekarang konsekuensinya apabila dalam satu gedung ada satu saja yang terpapar virus corona, maka sanksi yang diberikan untuk seluruh satu gedung. Tujuannya memberikan tanggung jawab bersama dalam satu gedung supaya kita punya perhatian, kepedulian yang sama untuk menjaga agar semuanya patuh dan taat pada protokol COVID. Dan berbagai kebijakan lain yang kita ambil di samping Pergub yang lama, Pergub 79 terkait denda progresif, juga melalui operasi justisi sudah lebih dari 246 kantor, tempat usaha, kafe, restoran yang kami tutup sementara karena kami nilai melanggar daripada protokol COVID atau protokol kesehatan. Bahkan lebih dari 15.000 ya dalam 2 minggu ini yang kami denda dan kami pekerjakan atau kami denda kerja sosial ya, yang tidak menggunakan masker. Oke.
Jadi banyak sekali yang kami lakukan ya, terkait pencegahan dan penanganan COVID di DKI Jakarta. Pak Riza, tadi Anda sempat menyinggung mengenai peningkatan kesadaran warga. Tapi oke, peningkatan kesadaran warga ada kemarin dari PSBB transisi jadi PSBB. Tapi bagaimana dengan tingkat penularan COVID-19 sendiri? Jadi kalau kita melihat pada penularan, memang dalam 1 bulan terakhir, sebetulnya sejak bulan-bulan sebelumnya kami terus meningkatkan testing. Kenapa testing kami perbanyak? Dengan tujuan untuk mempercepat kita mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui titik-titik penyebaran. Dengan semakin cepat, semakin banyak kita ketahui titik penyebaran bagi warga yang terpapar, maka kita juga lebih cepat menanganinya, pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan melakukan treatment atau isolasi lainnya. Sehingga kita bisa segera mengurangi bahkan memutus mata rantai. Itu konsep kami. Makanya angka testing di Jakarta itu terus meningkat dari 5.000, 6.000, bahkan sampai 8.000. Oke, itu testingnya, penularannya. Nah, begitu juga memang dengan semakin banyaknya testing, tentu ada konsekuensi lain apa? Maka titik-titik penularan, penyebaran akan lebih diketahui. Nah, tidak sedikit yang menyampaikan ke saya, Pak Wagub, biar penyebarannya menurun, nggak usah ada testing. Ya memang kalau mau jujur, ukuran penyebaran itu diketahui dengan adanya testing. Kalau 1 hari ini saja kita tidak melakukan testing, maka tidak ketahuan adanya penyebaran. Tapi kan tujuan kita bukan ingin mengetahui atau tidak mengetahui dalam arti meningkatkan atau menurunkan kurva penyebaran. Tapi justru tujuan kita dengan mengetahui secepat mungkin, bahkan sebanyak mungkin titik-titik penyebaran, maka dengan demikian kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, penanggulangan, termasuk pengobatan. Pak Riza, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Untuk rate penularannya saat ini seperti apa? Saya tahu jumlah testing pasti perbanyak begitu ya. Tapi kalau memang penularannya rendah, walaupun jumlahnya naik, tapi kan persentasenya tidak akan naik juga. Ini Mbak Sofi, jadi R0-nya masih 1,1. 1,1 ya? Artinya 1 orang punya kemampuan menularkan terhadap 1 orang lainnya. Jadi ini masih adalah angka yang lama, ya, kita masih bisa bertahan angka itu alhamdulillah. Kalau melihat angka kesembuhannya justru meningkat, 78,2%. Angka kematian terus menurun di 2,5. Sekalipun memang di Jakarta angka penyebarannya itu masih di atas 1.000. Tapi itu justru karena memang... Angka penyebaran di atas 1.000 itu maksudnya apa, Pak? Ya artinya yang terpapar hari ini 1.133 umpamanya. Ya. Itu kan karena testing kita mencapai 8.000 bahkan 10.000 per hari. Jadi memang ada terpapar. Tapi kan kita cepat mengambil langkah-langkah. Nah kita lihat orang yang masuk sebagai kasus aktifnya terus menurun. Pak Riza, titik... Tadi kelebihannya Mbak Sofi, sebentar. Kelebihannya tadi disampaikan juga, Pak Gubernur sudah sampaikan dulu di 14 hari pertama itu kan sampai kasus aktifnya 49%. 12 hari terakhir ini turun sudah 12%. Kasus aktif ya? Ya. Jadi titik kasus aktif yang turun drastis ini dari 49% menjadi 12% menjadi salah satu alasan utama kenapa PSBB diperpanjang ya? Betul. Melandai dan diperpanjang. Saya mau ke Bung Alif bergeser. Bung Alif, kalau Anda mengamati perubahan perilaku masyarakat, khususnya selama pandemi ini, apa yang paling tampak spesifik di DKI Jakarta? Karena DKI Jakarta itu kan sudah melewati PSBB, lalu PSBB transisi, dikembalikan lagi PSBB, satu periode 2 pekan, ini mau ditambah lagi. Apa yang Anda cermati? Kita sebetulnya tidak terlalu banyak berubah ya. Artinya begini, masyarakat berada di rumah, kemudian dalam tanda kutip taat pada protokol-protokol kesehatan itu karena dia berhadapan dengan sanksi hukum. Jadi kalau kita mengharapkan betul pada kesadaran, belum dicek, tapi saya kira angkanya pasti rendah. Sebentar. Jadi Anda meyakini orang ada di rumah, orang pakai masker itu karena takut hukuman, bukan karena sadar bahwa risiko dia tertular tinggi? Situasinya demikian, karena begini, kalau kesadaran itu dimiliki secara mutlak begitu ya, itu syaratnya ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah informasi yang memang memadai yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jakarta. Informasi ini terkait yang pertama adalah sejauh mana sebetulnya kondisi kita pada hari-hari ini.
gitu. Baik pada saat PSBB transisi maupun ketika sebutlah PSBB gelombang kedua ini. Sebetulnya keputusan pemerintah Provinsi Jakarta untuk menarik rem darurat atau menginjak rem darurat itu cukup terlambat gitu loh. Kan warningnya udah kita lihat sebetulnya pada sekitar bulan Juli ya, tanggal 12-an itu yang angka harusnya sudah cukup mengkhawatirkan gitu, ada 400 per hari. Memang betul yang tadi disebut Pak Wakil Gubernur bahwa angka pertumbuhan kasus itu dia karena tesnya cukup banyak, maka angka kumulatifnya meningkat. Tapi kita bisa lihat persentasenya sebetulnya. Dengan persentase 12% dari total mereka yang dites, itu masih cukup tinggi. Nah, itu artinya sebetulnya juga kalau kembali kepada soal kita bicara mengenai kesadaran atau takut sanksi hukum, ya saya sih berani bilang bahwa orang lebih banyak sebetulnya karena khawatir aja atau takut pada sanksi hukum gitu. Ya kan pakai mobil di dalam, pakai masker di dalam mobil kan juga diwajibkan soalnya gitu. Yang saya catat tadi Anda menilai menarik rem daruratnya terlambat, tapi begini, bagaimana pendapat Anda dengan komunikasi dan juga kebijakan Pemprov DKI selama ini? Apakah sudah firm, apakah sudah clear, atau jangan-jangan ada semacam narasi yang tidak fokus begitu sehingga itu tadi masyarakat takut hukuman bukan karena ada kesadaran? Ya, saya takut begitu Mbak Sofi, karena pada saat awal Juni saja, pada saat itu kita senang juga tuh Pak Anies Baswedan dengan sangat percaya diri dan wajahnya kan gembira pada waktu itu, mengabarkan bahwa reproductive rate kita 0,99. Itu kan artinya sebetulnya satu orang menulari satu orang lainnya gitu. Dan kemudian kita dengan cukup lega bahwa kita akan mulai ada pengenduran. Ada museum yang dibuka, ada taman yang dibuka, kegiatan olahraga mulai dibuka kembali begitu. Nah, tapi itu dibiarkan terus-menerus. Artinya kita nggak dengar tuh evaluasi harian. Pada saat itu mestinya berlangsung evaluasi harian sehingga kita paham betul bahwa sebetulnya kita menghadapi situasi yang seperti apa. Kita sama-sama nggak tahu nih Mbak Sofi sebetulnya gitu loh. Selama 6 bulan lebih ternyata kita masih meraba-raba perjalanannya gitu loh. Jadi betul ada komunikasi yang tidak fokus. Apa yang paling fokus utama? Apa aspek utama yang membuat Anda bilang bahwa kita masih meraba-raba? Pemerintah kita tahu ada di antara dua kebimbangan. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi ekonomi berlangsung dengan baik atau setidaknya tidak terlalu jomplang. Yang kedua bagaimana memburu vaksin. Sementara jadi mengabaikan situasi yang sekarang. Situasi yang sekarang itu dijawab mau tidak mau, saya setuju dengan para epidemiologis, masif tes yang harus dilakukan. Nah, masif tes ini tentu nggak boleh main-main. Kita selama ini masih mengandalkan lebih banyak pada PCR test yang ada kan. Sementara tes-tes cepat itu lebih banyak bodong yang nggak akuratifnya. Padahal sebetulnya di berbagai negara banyak juga tes cepat yang bisa diandalkan. 10 menit, 25 menit kita bisa tahu. Karena basisnya bukan basis tes antibody, tapi basis antigen. Nah, itu kita nggak lihat itu. Lalu sebentar, yang kedua, ada belanja yang juga saya nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak ngelihat tuh sebetulnya sejauh mana sih belanja-belanja pemerintah tuh dilakukan dengan korelasi yang pas terhadap upaya pencegahan dan penanganan COVID. Belanja apa maksudnya? Saya ambil contoh misalnya begini, berapa ambulan yang dibeli oleh pemerintah Provinsi Jakarta selama masa periode COVID ini? Selain yang memang dihadiahkan atau dihibahkan oleh perusahaan otomotif ya, gitu loh. Nah itu kan memperlihatkan bahwa ada kesiapsiagaan. Satu kelurahan dua ambulan, saya kira itu membuat orang waspada bahwa COVID itu masih di depan pintu kita loh, begitu. Nanti akan saya tanyakan respons dari Pak Wagub. Tadi yang saya catat ada katanya rem ditariknya terlambat, tidak ada evaluasi harian sehingga kita masih meraba-raba situasi. Lalu ditanyakan pula soal belanja di masa pandemi ini. Akan dijawab oleh Pak Ahmad Riza Patria sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.